Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap dan berbahagia selalu. Berjumpa kembali dengan Ibu Desi Yuliani. Hari ini kita akan melanjutkan tema 5, ekosistem, subtema kedua, hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran kelima. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai 1. Membuat tabel hubungan khas yang terjadi antar makhluk hidup yang berbeda. 2. Membuat teks non-fiksi tentang simbiosis dalam sebuah ekosistem. 3. Memperagakan gerak tari daerah Turuk Langgai. Perhatikanlah gambar jenis ekosistem darat berikut. 1. Ekosistem hutan hujan. 2. Ekosistem sungai. 3. Ekosistem padang rumput. 4. Ekosistem gurun. 5. Ekosistem tundra. 6. Ekosistem taiga. Dapatkah kamu menunjukkan hewan-hewan khas yang tinggal pada tiap-tiap ekosistem tersebut? Tahukah kamu persamaan dan perbedaan antara jenis satu ekosistem dengan ekosistem lain? Dapatkah kamu membayangkan bagaimana sejumlah hewan dan tumbuhan hidup bersama di ekosistem tersebut? Apakah mereka saling bergantung satu dengan yang lain? Mengapa mereka harus saling bergantung? Bagaimana dengan pengaruh komponen tak hidup pada tiap ekosistem? Apakah hewan dan tumbuhan bergantung juga pada komponen tak hidup? Bagaimana dengan manusia? Bagaimana kebergantungan manusia terhadap ekosistem tersebut? Bacalah dengan seksama bacaan berikut ini. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekeliling kita dijumpai banyak bentuk saling kebergantungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan, juga dengan komponen tak hidup lain. Di dunia terdapat berbagai jenis ekosistem, baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Di dalam ekosistem terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antar makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan komponen tak hidup. Perhatikan gambar rantai makanan di bawah ini. Pada rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Pada gambar di atas terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama. Lalu, hewan konsumen tingkat pertama dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua. Begitu seterusnya hingga hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh pengurai. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Perhatikan bagan berikut ini sebagai penjelasan terhadap jenis simbiosis tersebut. Simbiosis terbagi menjadi 3, yaitu 1. Mutualisme, 2. Komensalisme, 3. Parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara kedua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. 2. Simbiosis komensalisme.
hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya, hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang tersebut, anggrek tidak merugikan pohon. 3. Simbiosis parasitisme. Hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contoh, hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Sekarang, buatlah sebuah pamflet tentang simbiosis. Pastikan penjelasan mengenai simbiosis dalam pamflet harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Petunjuk untuk pembuatan pamflet. Kumpulkan semua informasi yang kamu perlukan untuk pamfletmu. 1. Definisi dari tiap-tiap jenis simbiosis. 2. Cari contoh dari tiap-tiap jenis simbiosis dan penjelasannya. 3. Gambar dari contoh tiap-tiap jenis simbiosis. 4. Perhatikan salah satu pamflet berikut. Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak yang dicantumkan pada selembar kertas di satu permukaan atau pada kedua permukaan. Jika dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau bahkan seperempatnya, akan terlihat lebih kecil. Dapat juga disebut selebaran. Berikut ini adalah salah satu pamflet mengenai hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Simbiosis terbagi menjadi 3, yaitu 1. Mutualisme, hubungan antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya lebah dan bunga. Lebah mendapatkan makanan sedangkan bunga terbantu proses penyerbukannya. 2. Komensalisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan. Contoh, hewan hiu dan remora. Ikan remora akan terlindungi dari pemangsa, sementara hiu tidak dirugikan. 3. Parasitisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya, bunga rafflesia dan inangnya. Rafflesia mendapatkan makanan dari inangnya, sementara tumbuhan inang dirugikan. Ayo menulis. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah. Lebah membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Pada saat lebah mengisap madu, kaki-kakinya menyentuh serbuk sari. Serbuk sari yang menempel pada kaki lebah akan terbawa oleh lebah yang masih berkelana dari satu bunga ke bunga yang lain. Saat kaki lebah yang ditempeli oleh serbuk sari tersebut menempel pada putih bunga lain, terjadilah penyerbukan yang kelak akan terjadi proses pembuahan. Sepenggal tulisan di atas merupakan bagian dari teks non-fiksi tentang simbiosis mutualisme yang dapat kita temukan dalam sebuah ekosistem. Sekarang, buatlah sebuah teks non-fiksi mengenai salah satu simbiosis yang telah kalian pelajari sebelumnya. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, simbiosis terdiri atas 3, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Pilihlah salah satu bentuk simbiosis dan makhluk hidup yang melakukan. Berikut ini adalah salah satu contohnya, yaitu simbiosis mutualisme petani dan burung hantu. Salah satu contoh simbiosis mutualisme adalah hubungan antara petani dan burung hantu.
Petani menanam padi di sawah untuk mendapatkan gabah sebagai bahan makanan. Namun, sebelum panen tiba, biasanya tanaman padi diganggu oleh hama tikus, sehingga hasil panen berkurang. Para petani merasa kerepotan dalam memberantas tikus dan hasil panen menurun. Para petani memanfaatkan predator alami hama yaitu tikus, yaitu burung hantu. Penggunaan burung hantu sebagai pemberantas alami hama tikus itu sudah diterapkan oleh petani di beberapa daerah. Keberadaan burung hantu di sekitar ladang petani dapat mengurangi populasi tikus. Burung hantu mendapat untung berupa makanan, sedangkan petani diuntungkan karenanya berkurangnya hama tikus yang dapat merusak tanaman padi. Alam memang luar biasa ya Lan. Bayangkan saja, di alam terdapat bermacam-macam interaksi antar makhluk hidup yang terdapat di alam. Lani, betul Ben, demikian luar biasanya alam ini. Tak jarang manusia menjadikan alam sebagai sumber inspirasi dalam sebuah karya seni. Misalnya tarian. Benny, kebanyakan tarian tradisional kita memang mengambil alam sebagai sumber inspirasinya. Aku menemukan artikel tentang satu tarian yang berasal dari Mentawai, Sumatera Barat. Menarik sekali untuk disimak. Kita baca yuk. Alam dalam tarian. Alam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat suku Mentawai yang tinggal di Pulau Nias, Sumatera Utara. Selain menjadi sumber kehidupan, alam memberikan inspirasi seni. Alam sebagai inspirasi seni dapat dilihat dari tarian tradisional mereka yang diberi nama Turuk Langgai. Dalam tarian ini, penari menirukan aneka gerak hewan seperti unggas, kelinci, dan monyet. Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutupan prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawai. Tujuan tarian ini adalah memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh. Tarian ini ditarikan oleh beberapa sikerei, seorang ahli pengobatan yang memimpin upacara ini. Sikerei mengenakan hiasan kepala berupa manik-manik dan bulu unggas dan memegang dedaunan. Beberapa dedaunan diselipkan di bagian belakang tubuhnya menyerupai ekor. Dengan diiringi tut dukat, gendang tradisional, sikerei lalu berjingkat-jingkat sambil membungkukkan badan. Kepalanya menengadah ke atas sambil mengepakkan daun di tangan. Kakinya menghentakkan papan lantai menghasilkan suara ritmis yang teratur. Keduanya berputar-putar berkeliling, terkadang saling mengejar atau berjajar berhadapan. Lengkingan keluar dari mulut sikerei. Dalam temaram lampu petromak, bayangan para sikerei yang menari jatuh di dinding. Tampak hidup seperti dua ekor burung menari di alam bebas. Usai menarikan gerakan unggas, sikerei kemudian memulai gerakan yang lain. Ia melompat tinggi dan terlihat lincah bagaikan seekor kelinci. Tangkai daun yang awalnya dijadikan sebagai sayap, dinaikkan sejajar dengan telinga. Gerakannya pun terlihat menarik, bagaikan seekor kelinci yang berlari menghindari kejaran pemangsa. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.